Perasaan kecewa adalah salah satu pengalaman emosional yang paling sulit dihadapi dan dilalui. Menurut sebuah artikel di New York Magazine, rasa kecewa ini bisa membuat otak kita kecanduan untuk mengingat kejadian menyakitkan itu terus-menerus. Sehingga, kalau nggak diatasi, bisa bikin rasa tertekan yang berkepanjangan. Kalau kamu lagi ada di situasi ini, dengerin sampai habis ya episode kali ini di Podcast Gardu. Share the light. Halo guys, kalau kalian ingat di bulan Januari pernah dibahas episode tentang harapan versus realita ya. Dimana kadang realitanya yang ada yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, ya akhirnya manusia keseringan jadi kecewa. That's why sekarang kita mau cari tahu gimana cara yang paling ampuh menghadapin rasa kecewa. Entah itu kecewa sama temen deket lah, sama orang tua, sama lingkungan gereja, atau mungkin kecewa sama diri sendiri, itu bisa aja sih. Nah di sini gue sama Segapau kali ini ditemenin sama Bang Jo. Halo Bang Jo, Bang Jonathan. Halo Amos. Halo, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Mos. Gimana lu juga? Wah, Sehat? puji Tuhan nih, sehat, gembira. Mantap. Sik. Nah, berikutnya ada Alvin. Halo Alvin. Halo Mas, Halo. Gimana nih kabarnya hari ini nih? sehat. Sehat Lu ya? sehat aja Om? Oh, sehat-sehat terus nih. Mantap. Mantap. Oke nih, to the point aja ya. Kita semua pasti setuju bahwa tiap orang pasti pernah kecewa ya. Coba dong, yang di sini sharing kita. Apa aja kekecewaan terbesar dalam hidup lu masing-masing? Ya, terus apa aja sih yang lo rasain waktu hal itu terjadi di luar ekspektasi lu? Mungkin dimulai dari Bang Jonathan dulu ya. Gimana nih Bang? Bang Jo, punya Oke. kecewaan terbesar nggak dalam hidup lu nih? Mungkin bisa sharing Nah. sedikit lah, atau enggak banyak deh kalau boleh. Kalau banyak, waktunya nggak bakalan habis nih. Salah satu aja kali ya. Oke. Iya nih, gue kekecewaan terbesar gue waktu itu adalah pacaran. Ketika gue belum tahu arti pacaran yang bener tuh di dalam Tuhan gimana. Sehingga semua itu bikin gue hancur. Semuanya jadi terasa kosong. Kuliah gagal. Waktu itu gue jauh dari keluarga gue. Pokoknya segala sesuatunya tuh terasa kosong dah, kayak nggak ada arti gitu. Yang gue rasain kecewa banget lah ya. Semuanya jadi kayak nggak ada guna gitu. Kayak hidup berjalan kagak ada arti. Kecewa parah gue. Tapi mungkin itulah cara Tuhan ya buat gue. Dimana dengan kejadian semua itu, sekarang gue lebih tahu tentang hidup, tentang keluarga, tentang hubungan antar lawan jenis, tentang ngehargain orang, terutama hubungan gue ke Tuhan. Itu sih yang gue ambil dari apa yang terjadi di hidup gue. Wah, berarti Bang Jo sudah melewati masa-masa seperti itu ya? Udah pernah kecewa dalam hal percintaan nih, Bang Jo nih. Iya. Waduh, ya sih memang berat banget sih ya. Tapi lewat ini Bang Jo banyak belajar nih berarti ya, pengalamannya nih. Iya betul Mas, jadi lebih tahu lah untuk kedepannya mau bagaimana buat ngehargain orang dan ngehargain diri sendiri. Wah, oke nih Bang Jo. Oke, kalau Alvin gimana nih Vin? Kalau kekecewaan apaan sih? Contohnya nih. Kekecewaan gue itu tentang kerjaan sih. Pas di tahun 2020 kemarin tuh, gue kena cut di perusahaan idaman gue pas gue kuliah. Jadi gue masuk ke perusahaan itu udah ya gimana sih, kita kan kalau udah mau ke perusahaan yang kita pengen tuh udah belajar mati-matian, udah doa segala macam, dan puji Tuhan waktu itu gue keterima. Nah mungkin gue dari pas gue keterima, nah habis itu kan gue udah kerja, nah mungkin di sana kan tekanan kerjanya tinggi.
Dan juga gue sering emosi gitu lah, kayak kebawa labil. Gue sering banget bilang, udahlah gue nggak mau lanjut sini lagi lah, mendingan gue kelarin aja lah di sini, gue pindah ke perusahaan lain. Oh itu gue sering banget ngomong kayak gitu. Sampai pada suatu ketika, tanggal 30 April itu gue dapat email gue nggak lanjut di perusahaan itu. Tuh gue sebenarnya antara bingung atau gue bingung sih, antara senang atau sedih sebenarnya. Senang karena ada omongan gue, doa gue yang dijawab. Tapi sedihnya gue harus keluar dari perusahaan yang gue pengen kan sebenarnya dari dulu. Udah gitu gue masih pede lah dengan, walaupun pandemi gini, gue masih pede sebenarnya dengan nama perusahaan yang gue bawa. Gue apply lah. Ya agak sombong sih gue dulu sebenarnya. Gue apply ke salah satu perusahaan FMCG lain, gue ditawarin dengan 2 posisi. Gue ditawarin internal audit dan juga accounting. Wah mungkin pada saat itu sih gue bener-bener berharapnya sih sama, kayak bukan berharap sama Tuhan lagi itu. Gue udah berharapnya sama, gue bawa nama perusahaan ini pasti perusahaan mau nerima lah. Wah gila sih, gue bener-bener gue cuman bawa kayak gitu doang. Akhirnya dua-duanya tuh gue nggak dapet, Mas. Bener-bener gue nggak dapet, dan akhirnya gue ada kali mungkin kecewa sekitaran 1 atau 2 bulan gitu. Gue nggak mau ngapa-ngapain, bawaannya kayak males aja ngapa-ngapain gitu sih. Kalau lu gimana, Mas? Wah, kalau gue sih ya mungkin dari internal sih ya, dari keluarga lah. Dari terkadang tuh kecewanya itu waktu itu terlalu berekspektasi tinggi terhadap ya orang tua sih. Kadang kan jujur ya, namanya kita anak ya, kadang kita mengasih ekspektasi tinggi bahwa orang tua itu bakalan mengerti anak gitu kan. Bakalan mengerti gitu kan. Mengerti apa kalau kebutuhan segala macam itu masih mungkin tahu lah ya. Tapi terkadang kalau ngomongin tentang ya kedekatan satu sama lain, apalagi kalau misalkan nanya tentang perasaannya atau mental gitu kan, ya mungkin itu yang bikin gue kecewa sih ya. Mungkin mereka nggak bisa mengerti keadaan diri gue gitu loh. Walaupun emang gue kelihatannya itu kayak itu aja, oke aja, tapi terkadang itu kayak gimana ya bilangnya ya, kayak nggak ini nih mereka tuh nggak bener-bener nggak paham sama diri kita gitu, walaupun emang udah lama kita tinggal sama itu kan. Tapi ya itu sih kekecewaan yang gue alami ya. Tapinya gue lewat situ belajar memahami bahwa memang orang tua pun juga bukan superhuman kan istilahnya ya, bukan Tuhan juga gitu kan tahu segalanya. Makanya dari situ tuh, lewat situ gue belajar juga, oh iya mungkin orang tua tuh nggak ngerti gue dalam hal-hal tertentu gitu, belum tentu bisa mengerti juga. Makanya gue belajar untuk memahami lah, memaklumi gitu kan. Mungkin dari situ sih. Kalau kecewaan gue begitu sih. Harus banyak curhat juga, Mos. Iya Harus tuh. banyak curhat juga, Mos. Kurang curhat tuh dia, Mos. Iya. Bisa juga gitu. Ya gitu deh. Terusnya nih, Ongjo, Alvin, terus berapa lama itu perasaan kecewa itu ada di dalam hati tuh? Sampai berapa lama tuh? Terusnya gimana sih caranya lu pada ngilangin rasa kecewa itu? Ya mungkin dari Alvin dulu ya. Gimana tuh, Pin? Kalau gua sih kalau untuk jangka waktu, gua kayaknya kecewanya tuh adalah 2 bulanan sampai benar-benar gua ikhlas. Waduh, bener-bener perjuangan banget ya 2 bulan ya itu. Lama itu. Gua selama 2 bulan itu ya mungkin gara-gara gua kan gue bilang kayak tadi, mungkin teguran juga. Ya gua doa lagi, gua minta ampun lah gara-gara udah sombong kan kemarin-kemarin tuh. Terus gua udah curhat buat apa yang dalam hati gua bawa dalam doa semua. Sama itu sih paling gua jalan-jalan aja, naik motor sendiri kemana gitu kan. Asik. Ada kan Iya, kalau misalnya naik motor tuh bisa ngilangin stres sebenarnya. bener. Itu sama gua di rumah aja, sama banyakan kayak ngobrol sama orang tua, walaupun mungkin orang tua gue juga mungkin
antara paham nggak paham kali ya kalau yang gue ceritain, tapi seenggaknya ya udahlah, beban gue agak plong dikit gitu sih. Berarti perjuangan banget Pin ya, sama 2 bulan itu bener-bener ngelepasin rasa kecewaan lu itu ya. Oh iyalah, gila itu benar-benar apa, kayak kok bisa dah, kayaknya omongan gue pas gue lagi emosi, lagi labil-labilnya kenapa didengar gitu ibaratnya. Aha. Itu luar biasa nih emang. Jadi pengalaman ya Pin ya. Marah Mos, ini benar-benar hati-hati dalam berbicara. Bener-bener dah, mantap, mantap. Nah terus kalau Bang Jo gimana nih Bang Jo? Cara lu nih Bang Jo? Berapa lama juga nih? Kalau gua ditanya berapa lama, mungkin dari 2014 sampai sekarang kali ya. Soalnya gini loh, gua ngerasa dari kejadian itu agak-agak curhat dikit, nggak apa-apa kan ya? Emang wadahnya curhat sih ini ya. Iya. Aman, Nah, aman. makanya gua sampai detik ini takut loh deketin cewek, ngechat WA ke cewek aja, gua takut banget. Itu kalau ke yang disuka. Tapi kalau yang biasa aja, ya gua biasa-biasa aja sih. Terus gimana cara ngilangin kecewaannya? Mungkin belum sepenuhnya gue bisa ngilangin kecewaan itu. Tetapi gue saat ini mungkin masih ngikutin prosesnya Tuhan supaya lebih berpengharapan pada Tuhan untuk jalanin hidup. Masalah yang kecewaan itu mah nanti pasti bakal terhilang sih dengan berjalannya waktu. Kalau menurut gue sih begitu. Iya. Berarti udah lama banget ya Bang Jo ya, dari 2000 berapa? 14 ya? 14. Wah. Udah SD tuh Bang, udah 10 tahun sekarang. udah S2 Pin. Bener-bener wah ini baru nih yang namanya perjuangan nih. Berjuang apa melepas perasaan kecewa nih Bang Jo nih. Emang Parah, bener sih. kecewa parah gue. Bang, Bang, gue boleh nanya nggak nih Bang? Oh itu apa tuh? Kan lu bilang lu takut nge-WA cewek, tapi lu masih normal. Normal lah. Normal lagi bisa. Gue si Alvin. Masih ambang normal lah ya Bang Jo ya. Jangan sampai nggak mau Bang Jo. Wah itu kagak lah, gak nyampe segitunya juga buset deh. Yang di Kirain ada kan lah. kayak gitu Bang. Aduh. Tapi emang sih ya dari yang gua tangkap sih emang dari pengalaman itu jadi muncul rasa trauma sih ya Bang Jo ya. Iya. Ya, Dan muncul rasa trauma. diri sendiri juga. Iya. Berarti ya buat Bang Jo nih juga nih tetap semangat nih ya. Tetap semangat nih menjalani kehidupan. Jangan takut Bang, jangan takut. Coba pelan-pelan aja dikit-dikit. Pastinya sih guys, nggak cuma kita doang sih yang pernah kecewa ya. Beberapa tokoh kita pun juga pernah ngalamin yang namanya kecewa sih. Misalnya tuh kayak Saul tuh, yang kecewa karena bangsa Israel lebih mengagumi Daud ketimbang dirinya kan. Terus ada lagi, Yusuf pun pernah kecewa karena dia tuh dijual sama saudara kandungnya. Tapi responnya Yusuf ini beda sama Saul. Saul akhirnya berniat membunuh Daud, sedangkan Yusuf memilih memandang Tuhan dan mengampuni saudara-saudaranya nih. Ya, jadi menurut gua ketika kita kecewa, yang penting sih emang bener ya gimana respon kita ya. Jangan sampai karena kita kecewa, tindakan kita malah jadi negatif ya dan ngerugin banyak pihak. Selanjutnya ada beberapa hal lagi nih yang bisa kamu lakuin kalau lagi ngalamin kekecewaan. Silakan nih, mungkin Bang Jo nih bisa tolong bacain. Berikutnya, kalau menurut gua tuh kita harus fokus lagi harapan kita sama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan nggak bakal ngecewain kita. Kalau kita berharap banyak sama manusia, kita pasti bakal kecewa. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna kan. Yakin sama Tuhan Yesus,
bahwa dia bisa mengubah kekecewaan kita menjadi harapan yang baru. Itu sih. Kalau gimana, Pin? Kalau gue ya, kalau kita kecewa sama seorang atau sama keadaan, menurut gue kita harus curhat dulu sama Tuhan, bro. Biar kita minta hikmat dari Tuhan, biar kita nggak gegabah gitu loh kan. Kalau misalnya kita nggak cerita dulu sama Tuhan, ya Tuhan walaupun tahu, tapi kan biar kita juga dikasih hikmat sama Dia, biar kita ngelakuin suatu hal tuh nggak langsung bakbek gitu. Jadi kalau kita curhat sama Tuhan, kita dapat hikmat dari Tuhan. Tapi kalau kita curhat sama teman, kadang kan emang kita butuh curhat sama teman. Tapi kadang kalau misalnya salah milih tempat curhat, bukan dapat hikmat, malah dapatnya masukan-masukan yang agak-agak toksik deh. Iya. Udah gitu dibeberin lagi. Gua janji nggak bakal cerita ke siapapun. Yoi. Tiba-tiba teman-teman satu circle udah pada tahu. Balik lagi. Manusia memang mengecewakan ya itu. Cakep. Aduh. Padahal udah bilang, gue udah percaya banget nih sama lu nih. Ini cerita gue yang udah bener-bener udah deep banget nih. Gue cerita ini ke lu udah gue anggap bro dalam hidup gue. Tiba-tiba masuk tongkrongan, Pin emang bener kayak gini. Itu kenapa bisa malah kemana-mana gitu. Dijadiin topik kayaknya buat ngechat sama temannya. Masa ya si Alvin? Aduh, panjang lah ceritanya. Mau jadi topik tongkrongan gitu. Aduh. Bener-bener dah nih, dalam-dalam banget nih, keren-keren banget tipsnya ya. Ya, gue tahu sih emang pelaksanaannya nggak gampang sih ya. Ya, tapi ya baik lagi. Kita mesti selalu bersandar sama kekuatan Tuhan ya pastinya ya. Ada lagi nggak nih yang mau nambahin mungkin dari pengalaman pribadi? Mungkin ini kali ya, kita emang harus belajar buat ikhlasin dan belajar mengampuni juga kali ya. Menurut gue sih gitu, bro. Bener tuh Alvin tuh bilang. Gimana Bang Jo? Kalau menurut gue juga emang harus ngampunin ya. Kadang kalau meskipun kita nggak nerima, kalau kita nggak ngampunin, nggak nerima, yang ngerasain dampaknya tuh diri kita sendiri. Lebih baik kita ngampunin, ikhlasin, dan jalanin aja. Setuju. Sih. Malah kalau kita nggak ngampunin sama nggak ikhlasin, malah jadi kayak kesalahannya kekecewaan kita bakal keinget terus nggak sih? Terus jadi kita nggak berkembang gitu sih menurut gua. Jadi kayak gua, Pin. Jadi kepikirannya sama hal yang ngecewain kita mulu kan, yang kayak tadi dibilang tuh. Iya benar. Iya. Gitu. Ya nih. Ya jadi guys emang sih namanya manusia itu pasti bisa kecewa ya. Tapi mesti kita ingat terus nih. Kalau kita lagi kecewa terhadap seseorang atau terhadap apapun itulah, Tuhan pasti punya rencana yang benar-benar luar biasa baik gitu ya. Dan Setuju. Ya bener banget sih. Dan alangkah baiknya kalau kita tuh nggak kecewa terus-terusan ya, jangan berlarut-larut sih emang. Seperti yang Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, begitu tuh teman-teman. Oke, by the way, terima kasih buat guys yang udah hadir nih. Makasih buat Bang Jo, buat Alvin. Ya. Sama-sama, Bos. Thank you untuk sharing. Ya nih. Thank you banget nih buat sharingnya. Buat Bang Jo nih. Semangat nih, Bang Jo, semangat. Semangat nih. Siap, semangat semua. Ya, kita semua nih, semangat ya. Nah, thanks juga nih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Bye.